Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu faqara wa qadar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan di zaman Rasulullah yang bajingan itu sangat banyak, yang jahanam itu sangat banyak. Namun tidak semua yang bajingan dan jahanam itu memutuskan untuk memusuhi Rasulullah. Salah satu contohnya adalah Umar bin Khattab. Ketika dia mendengar Al-Quran, walaupun dia memusuhi Rasulullah, namun dia tidak membenci Al-Quran sehingga dia tergugah dengan Al-Quran dan akhirnya memutuskan untuk berada di safnya Rasulullah. Salah satu yang bajingan dan jahanam ini adalah Al-Walid, ayahnya Khalid bin Walid. Dia berbeda dengan Umar, selain dia memusuhi Rasulullah, dia juga memusuhi Al-Quran. Pada saat itu ketika Allah melihat bahwa ayahnya Khalid bin Walid ini kegeramannya bukan hanya kepada Rasulullah saja, tapi kepada firman-Nya, maka sampailah surat Al-Mudaththir, sampai Rasulullah dibangunkan oleh Allah dan ceritakanlah untuk dia, Al-Walid ini, bagaimana aku tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia tetapkan, sehingga Allah mengatakan sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Jadi sebagai seorang hartawan, sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang pengusaha, dia memiliki begitu banyak pengalaman. Allah mengatakan dia telah aku mudahkan Muhammad dalam mencari rezeki. Aku lapangkan hidupnya dan dia meminta yang lebih dan lebih lagi dari kelapangan itu. Tapi bagaimana mungkin begitu aku sayang sama dia, tapi dia memutuskan untuk menjalimi firmanku. Seperti yang sudah dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya, siang, hari, malam, hari selalu berdiskusi ini bagaimana menghancurkan Al-Quran. Dia memikirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang disampaikan Muhammad, dan dia memikirkan juga untuk membackup-nya, sehingga berhala-berhala yang disembah itu juga memiliki keunggulan, sehingga berhala-berhala yang disembah itu memiliki semacam pertahanan benteng diri terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan itu Allah murkanya luar biasa kepada ayahnya Khalid bin Walid ini. Allah itu maha cerdas, Allah itu maha pintar, maha segalanya. Secerdas-cerdasnya manusia dalam mencari rezeki, secerdas-cerdasnya manusia dalam berpikir, secerdas-cerdasnya manusia dalam merangkai kata-kata, Allah mampu memutarbalikan itu semua menjadi hujah bagi dia untuk membinasakan orang itu. Makanya sekali lagi, yang jahanam itu banyak, yang bajingan itu banyak, yang luar biasa ahli maksiat itu banyak. Namun tidak semua memutuskan dirinya untuk apa tuh istilahnya ya, memutuskan untuk bermusuhan dengan Muhammad. Makanya sekali-sekali kita pernah dengar tuh, meskipun engkau tidak menyukai Al-Quran, engkau tidak menyukai ulama-ulamanya, ada hal-hal golongan-golongan semacam itu, kalau bisa engkau jangan memusuhi mereka. Sudah nikmati saja kemaksiatanmu, sudah nikmati saja kejalimanmu, sudah nikmati saja kejahiliahanmu. Karena kalau tidak, urusannya seperti yang Allah contohkan ini, Al-Walid. Karena dia maha tahu.
Syukur-syukur akhirnya mendapat hidayah seperti Umar bin Khattab dan yang lain. Jadi Al-Walid ini merasa apa yang dia pikirkan itu tidak diketahui oleh siapa-siapa. Apa yang dia simpulkan itu ujung panah dari rencana Al-Walid adalah membinasakan Muhammad. Sama seperti surat-surat yang telah kita bahas. Bagaimana Abu Qutb ketika Muhammad melarikan diri, kalau istilah kasarnya berhijrah ke Madinah, karena yang akan membela Muhammad sudah meninggal semua, tinggal para sahabat, dan yang paling kaya adalah Abu Bakar pada saat itu. Bersama Muhammad melarikan diri, Abu Qutb sampai 100 ekor unta akan diberikan kepada siapa yang berhasil membawa kepala Muhammad. Dan kejahatan Abu Qutb ini 11-12 dengan Al-Walid, dengan kekayaannya, dengan kebangsawanannya, dengan kemampuan retorikanya. Sekali lagi, dia tidak sebodoh Abu Lahab, namun tidak sepintar Abu Sufyan dalam hal berpolitik. Namun pengalamannya itu luar biasa. Seorang pengusaha itu, seorang hartawan itu memiliki pengalaman dia dalam mengelola hartanya dari yang sedikit menjadi berlipat-lipat. Itu kan pengalaman yang sangat berharga. Tidak mungkin dia tidak memiliki kepandaian bercakap, berkata-kata, bernegosiasi. Itu tidak mungkin. Jadi jika Anda seorang hartawan, Anda juga memiliki bakat untuk menjadi seorang diplomat. Salah satu pintu rezeki yang Allah selalu berkahi itu adalah berdagang. Itu salah satu pintu yang Allah pastikan udah diaminkan oleh seluruh ahli tafsir, ulama, dan para hadis, adalah berdagang. Sebenarnya proses dia mencari rezeki itu Allah sudah berkahi. Makanya Allah mengatakan, aku sudah mudahkan dia dalam mencari rezeki Muhammad. Aku berikan dia kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemampuan dia dalam mengelola hidupnya, kemampuan dia dalam mengelola hartanya, aku berikan kemudahan. Tapi apa yang terjadi? Kecerdasannya, kepintarannya, kehartawanannya malah dijadikan modal untuk memusuhi engkau. Ya, sekali lagi Allah terkadang tidak terlalu murka ketika melihat nabinya sedang dijalimi, namun ketika kata-katanya itu dijalimi juga, diingkari. Bahkan kelakuan Al-Walid itu seperti ulama-ulama di kalangan orang Islam, mengerti tidak? Seperti pendeta-pendeta, seperti rahib-rahib di kalangan Nasrani dan di kalangan Yahudi. Meskipun dia seorang pedagang, ucapannya itu mampu didengar oleh para penyembah berhala kaum kafir Quraisy. Jadi ini bukan sembarangan ini. Ayahnya Khalid bin Walid ini, meskipun dia tidak secerdas Abu Sufyan dalam hal berpolitik, mampu dia itu berbuka apa sih kalau istilah poker face, bukannya itu luar biasa. Itu Abu Sufyan mampu memikat siapapun yang mendengarnya. Namun Al-Walid ini memiliki kemampuan dalam bercakap, berkata-kata, dan itu mampu menghimpun jutaan kaum kafir Quraisy untuk terus berusaha membentengi dirinya dari risalah Muhammad. Dan Allah paham betul kemampuannya itu. Dan Allah juga yang paling murkanya adalah titik ujungnya adalah untuk mencelakakan Muhammad, untuk membungkam Muhammad, untuk membunuh Muhammad. Ditambah lagi untuk menjegal Al-Quran. Makanya Klopp layak dia untuk dijadikan contoh di dalam Al-Quran.
Untuk kita semua yang mampu berpikir, alhamdulillahirabbil alamin.